Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, sebagaimana lagu yang baru kami nyanyikan, jiwaku merindukan Engkau yang dapat memberikan apa yang paling kami perlukan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, Engkau akan menolong kami pada hari ini, pada saat ini, dan mengisi jiwa kami dengan air hidup-Mu, sehingga kami dapat merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati rangkaian ibadah pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat berbagi firman Tuhan dengan saudara-saudara yang tergabung dalam persekutuan doa Oikumene PT Freeport Indonesia Jakarta. Dan pada saat ini firman Tuhan yang akan saya bagikan saya ambil dari buku Kejadian pasal yang pertama hingga pasal yang keempat, sebuah cerita. Kita ketahui pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia memberikan segala yang diperlukan oleh manusia. Dan setelah Dia memberikan apa yang manusia perlukan, barulah Dia menciptakan manusia. Jadi Dia tidak menciptakan manusia di dalam kekurangan mereka, tetapi Dia menciptakan mereka setelah Dia memenuhi segala apa yang diperlukan oleh manusia. Itulah Allah yang kita sembah, itulah Allah yang kita layani. Dan kemudian setelah Dia telah memberikan segalanya, Dia menciptakan mereka, dan manusia hidup dalam satu lingkungan yang sangat harmonis, satu lingkungan yang sangat cocok, yang sangat ideal, yaitu sebuah kehidupan yang ada di Taman Eden. Dan pada waktu mereka hidup di Taman Eden penuh dengan kebahagiaan, tiba-tiba kebahagiaan itu direnggut oleh datangnya kuasa penggoda, kuasa kejahatan, yaitu setan yang datang lewat ular dan menggoda dan menyebabkan kejatuhan kepada manusia. Dan saudara-saudara, akhirnya kita membaca di dalam buku Kejadian pasal yang ketiga, akhirnya manusia itu mereka diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden. Jadi mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Dan ketika mereka dikeluarkan dari Taman Eden, mereka bukan hanya terpisah dari lingkungan yang penuh dengan kebahagiaan, tetapi mereka juga terpisah dari Dia yang telah menciptakan Eden dan kehidupan yang ada di dalamnya. Itu sebabnya ketika kita membaca di dalam buku Yesaya, bagi saudara-saudara yang ada Alkitab, saya rindu kita membaca di dalam buku Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya pasal 59 ayat yang ke-1. Firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi katanya,
Tuhan punya tangan itu bukannya pendek sehingga dia tidak dapat menjangkau kita. Dan pendengarannya itu bukan tuli sehingga dia tidak mendengar, tetapi apa yang membuat tangan Tuhan tidak dapat menjangkau kita dan pendengarannya sepertinya dia tidak mendengarkan kita, yaitu ini. Tetapi yang merupakan perantara atau pemisah yang telah memisahkan kamu antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Saudara perhatikan ini. Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi apa yang membuat manusia terpisah daripada Allah ialah segala kejahatan dan segala dosa. Segala kejahatan dan segala dosa itulah yang membuat manusia terpisah dari Allah. Dan kenapa dan realita ini terjadi ketika di Eden, ketika ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka realita inilah yang menjadi kehidupan manusia, yaitu manusia terpisah dari Eden, mereka juga terpisah dari Allah pada saat yang sama. Dan apa yang menyebabkan perpisahan ini? Penyebab yang utama yang dikatakan oleh Alkitab adalah dosa. Namun ada satu hal yang unik yang telah dibuat oleh Tuhan ketika Dia mengeluarkan manusia dari Taman Eden. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ketika manusia jatuh. Kita lihat ayat yang ke-21. Sebelum Dia mengusir manusia dari Taman Eden, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Tuhan sebelum Dia mengusir mereka, Dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saya pernah membaca satu statement, satu kutipan dari seorang penulis Kristen. Dikatakan ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, maka pada saat itu terjadi degradasi, terjadi kemerosotan. Bukan hanya kepada manusia itu sendiri, tetapi kepada alam. Dan hal itu dapat kita saksikan pada saat ini. Dan pada waktu degradasi atau kemerosotan itu mulai terjadi, maka dulunya Eden itu begitu indah, tetapi saat ini Adam, dia melihat daun itu berjatuhan. Dan pada waktu dia melihat daun berjatuhan, hatinya menjadi sakit, hatinya menjadi hancur, karena akibat dari pelanggarannya dia melihat kemerosotan bukan hanya terjadi kepada dirinya, tetapi itu terjadi juga kepada alam. Hatinya menjadi hancur, saudara-saudara, dengan satu daun yang gugur. Nah, sekarang coba saudara perhatikan, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Apa artinya Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang? Itu berarti saudara-saudara, ada satu ekor binatang paling tidak yang dikuliti untuk pakaian Adam dan Hawa yang telah telanjang. Jadi ada satu binatang yang telah dikuliti, artinya dibunuh. Dan itu dilakukan untuk menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara-saudara perhatikan di sini bahwa Adam ketika kejatuhan terjadi kemerosotan di alam, hatinya sakit, hatinya hancur. Dan sekarang dengan mata kepalanya sendiri dia harus melihat seekor binatang harus dikorbankan untuk menutupi
ketelanjangan akibat keberdosaannya. Bayangkan hancurnya hati daripada Adam. Dan sebenarnya binatang ini bukan hanya sekedar binatang yang untuk menutupi ketelanjangan mereka, tetapi menggambarkan satu pribadi yang akan datang, yang akan menghapuskan dosa dan pelanggaran mereka. Dan dialah, kata Yohanes, anak domba Allah. Jadi dialah anak domba Allah. Jadi binatang ini bukan hanya sekedar menggambarkan sebuah korban akibat dari keberdosaan Adam dan Hawa, tetapi lebih dalam daripada itu, binatang ini menggambarkan tentang anak domba Allah yang akan menghapus dosa seisi dunia ini. Jadi itulah yang dilakukan Tuhan ketika Dia mengorbankan seekor domba untuk menutupi ketelanjangan. Memberikan sebuah gambaran bahwa akibat dari pelanggaran kalian, maka domba ini harus mati, domba ini harus menebus kesalahan kalian, dan Dia adalah anak domba Allah. Hal ini telah menjadi sebuah konsep yang tertanam di dalam pikiran Adam dan Hawa. Itu sebabnya ketika lahir anak mereka, mereka berharap, ketika Kain dilahirkan, mereka berharap di dalam Kejadian pasal yang keempat, kita baca di sini. Apa yang dikatakan di sini? Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi di dalam bahasa Inggris dikatakan, I have gotten a man from the Lord. Jadi saya telah mendapatkan seorang manusia dari Tuhan. Jadi seperti Hawa, dia berpikir bahwa inilah manusia yang dijanjikan, keturunan dari yang dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Dia berpikir inilah, tetapi ternyata Kain menjadi seorang pembunuh manusia yang pertama. Oke, mari kita lanjut ceritanya. Jadi Adam dan Hawa kemudian melahirkan Kain, seorang laki-laki, dan kemudian Hawa melahirkan seorang anak laki-laki lagi, dan namanya adalah Habel. Habel menjadi gembala domba, tetapi Kain menjadi seorang petani. Nah, inilah inti pekabaran yang ingin saya bagikan pada saudara-saudara sekalian pada saat ini. Perhatikan baik-baik bahwa ketika Adam dan Hawa melahirkan kedua anak mereka, kedua anak ini mengambil profesi mereka masing-masing. Yang satu menjadi penggembala domba dan yang satu menjadi petani. Tidak ada yang bekerja di tambang pada waktu itu ya. Tidak ada yang bekerja di kantor pada waktu itu. Tidak ada yang bekerja di rumah sakit. Pertanyaan, kenapa Kain memilih profesi pertanian? Apakah Anda tahu kenapa Kain memilih profesi pertanian? Coba saudara renungkan kenapa Kain memilih profesi pertanian. Perhatikan. Apa yang diperlukan manusia pada waktu itu? Emas? Tidak. Mereka tidak butuh emas pada waktu itu. Tempat tinggal? Mereka masih bisa tinggal di tempat yang bawah pohon. Karena alam pada waktu itu belum ada hujan. Apa yang mereka perlukan? Makan. Ya kan? Yang mereka perlukan adalah makanan. Jadi hal yang paling mereka perlukan adalah bagaimana supaya mereka dapat memperoleh makanan. Nah, Kain memilih sebuah profesi, yaitu apa? Pertanian. Kenapa dia memilih profesi pertanian ini? Saudara-saudara, pilihan daripada Kain adalah pilihan yang terbaik pada masa itu. Kenapa?
Karena pada masa itu yang dicari orang adalah apa? Makanan. Yang diperlukan orang adalah makanan. Dan pertanian adalah satu-satunya pekerjaan yang akan memberikan jaminan masa depan pada waktu itu. Jadi apa yang dipilih oleh Kain sesungguhnya itu adalah sebuah profesi bagaimana supaya dia bisa bertahan hidup, supaya dia bisa menikmati kehidupannya, supaya dia dapat menghidupi keluarganya, dan semua hal ini adalah hal yang positif. Ya kan? Semua hal ini adalah hal yang positif. Sementara Habel, dia memilih sebuah profesi yang lain. Dan apakah profesinya itu? Profesinya adalah gembala domba. Pertanyaan saudara-saudara, kenapa Habel memilih profesi menjadi gembala domba? Apa keuntungan dari segi ekonomi dari profesi yang dipilih oleh Habel? Apa saudara-saudara? Dia mau jualan domba, siapa mau beli? Nggak ada. Dia mau makan domba atau dia mau jual di pasar daging, siapa yang mau makan? Nggak ada. Manusia mengenal makanan daging setelah peristiwa air bah. Sekitar 1600 tahun sejak Adam. Jadi, dia mau usaha domba itu untuk apa, saudara-saudara? Dan ini menjadi profesi yang dipilih oleh Habel. Apa kira-kira tujuan daripada Habel mengambil profesi gembala domba? Saudara-saudara, tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain. Selain dari apa yang kita pelajari di dalam buku Kejadian pasal 3, yaitu apa? Kenapa domba? Karena domba adalah binatang untuk dikorbankan. Teristimewa, dia harus dikorbankan untuk menghapus dosa. Itulah yang kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, dan inilah yang diajarkan oleh Adam dan Hawa kepada kedua anak mereka. Anakku, kita telah jatuh dalam dosa, kita telah masuk di dalam lingkungan kemerosotan yang terus terjadi, dan jikalau kita mau untuk membereskan masalah dosa ini, yang kita perlukan adalah domba. Tetapi bagi Kain, yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah apa? Fasilitas, kenyamanan, jaminan masa depan. Hal inilah yang paling penting dalam kehidupan daripada Kain. Bagi Habel yang paling penting di dalam kehidupan, bagaimana supaya dosa saya dihapuskan. Karena manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, kecenderungannya setiap hari adalah melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan, dan menjauh daripada Tuhan. Maka yang paling saya perlukan adalah dosa saya diampuni. Tetapi bagi Kain tidak. Yang paling saya perlukan dalam hidup ini, yang akan saya kejar di dalam hidup ini, adalah masa depan saya. Adalah jaminan hari tua saya. Adalah kenyamanan saya. Kenyamanan hidup saya. Adalah kebutuhan hidup saya sehari-hari. Adalah jaminan untuk makanan untuk keluarga saya. Saudara, hal ini tidaklah salah. Tapi ketika hal ini telah menggantikan posisi keperluan akan pengampunan dosa, maka Tuhan sama sekali tidak berkenan kepada Kain. Dia tidak berkenan kepada persembahan yang kita bawakan. Jika kita datang hanya untuk mau berterima kasih, Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati saya, terima kasih saya sudah dapat pekerjaan yang bagus, saya terima kasih saya sudah mendapat penghasilan yang cukup,
Terima kasih semuanya Tuhan, inilah persembahan terbaik saya yang saya bawa kepadamu. Saya bantu pembangunan gereja, saya bantu ini, saya bantu ini. Inilah yang saya mau persembahkan kepadamu. Oh saudara-saudara, Tuhan menolak. Karena bagi Tuhan persembahan yang terbaik adalah apa? Kata pemazmur, adalah hati yang hancur oleh karena dosa-dosa yang kita telah lakukan. Persembahan yang berkenan kepada Allah, persembahan yang diterima oleh Allah, persembahan yang baunya harum di hadapan Tuhan, adalah persembahan hati yang hancur di hadapan Tuhan oleh karena dosa dan pelanggaran yang telah saya lakukan, yang telah menyakiti hati sesama dan menyakiti hati. Saudara, apakah ini menjadi keperluan kita sehari-hari? Apakah ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat kuat di dalam hidup kita? Mari kita kembali ke cerita Kain, kita melihat secara singkat di sini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika persembahannya tidak diterima? Ketika persembahannya tidak diterima, tetapi menolak Kain dan persembahannya, maka berkatalah Tuhan kepada Kain, mengapakah engkau marah? Mengapa mukamu geram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya. Jadi, ketika dia melihat, kok persembahan saya nggak diterima ya? Dan Tuhan mengatakan, Kain, perhatikan, dosa sudah ada di dalam dirimu. Dosa sudah berada di dalam dirimu. Hati-hati. Hati-hati Kain. Dosa sudah ada di dalam dirimu. Kenapa? Karena engkau tidak terlalu memperhatikan tentang masalah dosa. Engkau hanya memperhatikan masalah profesimu. Engkau hanya memperhatikan masalah pekerjaanmu. Engkau tidak memperhatikan masalah dosa. Hati-hati Kain. Dosa sudah mengintip di dalam hatimu. Nah, pada waktu Tuhan berkata seperti itu, akhirnya berkatalah Kain kepada Habel adiknya. Dia berkata kepada Habel adiknya. Apa yang dia katakan? Mari kita pergi ke ladang. Saudara, ke ladang ini untuk ngapain, saudara-saudara? Tuhan bilang ke Kain, dosa sudah mengintip di dalam hatimu. Dan Adam dan Hawa, kedua anak mereka mengetahui bahwa solusi daripada dosa adalah domba. Nah sekarang ketika Tuhan katakan, Kain, dosa sudah ada di dalam hatimu. Akhirnya, ketika Tuhan mengingatkan Kain, apa yang dia katakan kepada Habel? Ayat berapa tadi? Ayat 8. And Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field. Jadi perhatikan. Jadi dia pergi ke ladang bersama dengan Habel, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, dia mengajak Habel untuk pergi ke ladang. Ladang kalau kita baca di sini, ya sebuah ladang, tanah, dan ini wild. Perhatikan. Jadi apa yang diminta oleh Kain adalah dia mencoba mengajak Habel untuk pergi ke tempat di mana ada peternakan wild. Kenapa saudara-saudara? Sebelumnya Tuhan katakan, Kain, dosa sudah ada dalam hatimu, hati-hati. Dan akhirnya dia bilang apa ke Habel? Habel, oke dah. Kalau begitu Habel, ayo ajak saya pergi ke tempatmu. Karena di tempatmu ada peternakan, ada kambing domba. Apa artinya saudara-saudara? Ketika Tuhan berfirman kepada Kain, sesungguhnya Kain sudah sadar. Itu sebabnya dia mengajak Habel untuk pergi ke padang tempat peternakan. Kenapa? Karena dia juga rindu untuk dibebaskan. Tetapi ini yang menjadi masalah saudara-saudara.
Ini yang menjadi masalah. Yang kita baca di sini adalah yang menjadi masalah daripada Kain. Pada akhirnya ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Kenapa saudara-saudara? Rupanya walaupun dia telah ditegur oleh Tuhan, hatimu panas, dosa sedang mengintip di depan pintu, engkau harus bertobat, engkau membutuhkan pengampunan dosa, dan dia sadar akan hal itu, tetapi keinginan dunia begitu kuat sehingga keinginan ini menjadi tenggelam. Dan ketika di padang, gantinya dia meminta ternak daripada Habel untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan pengampunan dosa. Dia malah membunuh Habel, adiknya. Jadi saudara-saudara, perhatikan akan hal ini. Apakah kita telah merasa cukup kuat dan tidak membutuhkan jasa pengorbanan Kristus? Apakah kita merasa sudah cukup kuat dan sudah tidak memerlukan lagi pengampunan akan dosa-dosa? Apakah kita sudah merasa cukup rohani dan sudah tidak merasa lagi bahwa pengampunan akan dosa-dosa saya adalah kebutuhan yang paling saya perlukan pada saat ini? Apakah kita sudah merasa cukup rohani sehingga kita hanya fokus saja di dalam pekerjaan? Yang penting saya memberikan bantuan untuk pekerjaan Tuhan, dan saya sudah tidak memerlukan apa yang disebut dengan darah anak domba. Ketika kita telah memiliki perasaan itu, saudara-saudara, hati-hati. Perasaan itu dapat menjadi sangat kuat. Dan ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, engkau adalah orang yang berdosa yang membutuhkan jasa rahmat daripada Kristus, kita mengatakan, kenapa engkau mengatakan itu kepada saya? Bukankah saya ini sudah cukup rohani? Bukan saya ini sudah cukup aktif di dalam pelayanan? Kita perlu berhati-hati, saudara-saudara. Karena kalau kita tidak berhati-hati, kita hanya fokus di dalam pekerjaan kita, kita hanya fokus di dalam apa yang kita lakukan sehari-hari, dan kita tidak mendengarkan suara itu. Dan hal itu tidak menjadi sebuah kebutuhan yang mendalam di dalam diri kita. Maka kita akan mengulangi perbuatan daripada Kain. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak pandang siapapun dia. Mau pendeta, mau pelayan Tuhan, mau misionari, mau siapapun dia yang telah lahir dari kandungan seorang wanita, dia adalah keturunan yang telah mewarisi sifat kemerosotan di dalam dosa. Dan hanya satu yang paling diperlukan oleh mereka yang mewarisi yang mewarisi sifat yang telah merosot ini. Hanya satu, anak domba Allah. Kita membaca tadi di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua dikatakan, yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu, ialah, apa saudara-saudara? Segala kejahatanmu dan segala dosamu. Hal ini harus dibereskan. Dan bagaimana untuk membereskannya? Kita baca, perhatikan ini ya, segala kejahatan dan segala dosa. Segala dosa dan segala kejahatan. Bagaimana untuk menyelesaikannya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan apa? Mengampuni apa saudara-saudara? Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala dosa, segala kejahatan yang telah memisahkan kita dari hati Tuhan akan diselesaikan jika kita mengaku dosa kita. Saudara, pada saat ini kita tidak perlu lagi untuk menyembelih seekor domba karena anak domba Allah yang sesungguhnya telah datang. Yang diperlukan pada saat ini adalah kita mengaku dosa kita.
Apa yang paling kita perlukan pada saat ini adalah sebuah perasaan bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang hanya membutuhkan jasa pengorbanan Kristus untuk dapat dibebaskan dari segala dosa dan segala kejahatan. Tidak ada kebutuhan lain. Tidak ada kebutuhan materi yang lebih besar daripada ini. Selain daripada dosa saya diampuni. Dan bagaimana supaya dosa itu diampuni? Hanya satu caranya. Apa itu? Mengaku di hadapan Tuhan akan keberdosaan kita, akan ketidaksucian kita. Akui itu di hadapan Tuhan. Dan kemudian menerima pembebasan dari segala dosa, segala kejahatan yang kita lakukan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.